Shalom, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hambamu sebagai pakaianmu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga yang akan hamba sampaikan kepada umatmu. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Nah, firman Tuhan yang akan saya sampaikan terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, kebenaran firman Tuhan ini merupakan perkataan daripada Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke sorga. Ya, kita tahu ceritanya bagaimana setelah dia mati, kemudian dia bangkit, 40 hari kemudian dia terangkat ke sorga di Bukit Zaitun dan disaksikan oleh murid-muridnya, disaksikan juga oleh para rasul. Dan sebelum dia terangkat ke sorga, dia mengingatkan kepada mereka bahwa mereka akan menerima kuasa. Dan ini berbicara tentang kuasa Roh Kudus yang akan diterima oleh para murid-murid. Dan kita tahu itu terjadi di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Mereka menerima kuasa Roh Kudus yang merupakan janji Bapa kepada umatnya, kepada hamba-hambanya. Mereka akan menerima apa yang dijanjikan oleh Bapa yang di sorga. Ini juga merupakan nubuatan daripada Nabi Yoel di Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29. Dan nubuatan ini atau janji Bapa ini digenapi di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Jadi Tuhan menyampaikan kebenaran ini kepada para rasul karena ini merupakan satu hal yang sangat penting yang menentukan pelayanan daripada para rasul, yang menentukan pekabaran Injil yang dilakukan oleh para rasul. Kalau mereka tidak menerima janji Bapa ini, kalau mereka tidak menerima kuasa Roh Kudus ini, maka mustahil mereka bisa memberitakan Injil, mustahil mereka bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib, bahkan mustahil Injil itu sampai kepada kita, sampai kepada saya dan saudara. Jadi janji Bapa ini akhirnya disampaikan juga oleh Yesus dan murid-murid percaya akan apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan kita tahu mereka selama 10 hari mereka menantikan janji Bapa ini di Yerusalem. Mereka berdoa, mereka membaca firman Allah, merenungkan firman Allah, dan akhirnya tepat pada hari Pentakosta itu terjadi dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Akhirnya kuasa Allah itu dicurahkan, dan itu dalam buku-buku teologi itu merupakan hari lahirnya gereja, yaitu di Yerusalem pada hari Pentakosta. Nah, berbicara soal kuasa Roh Kudus ini, kata yang diterjemahkan kuasa itu dari bahasa Yunani adalah dunamin. Dunamin ini berbicara tentang kuasa Roh Kudus, berbicara soal kemampuan dari Roh Kudus, berbicara juga tentang kesanggupan dari Roh Kudus. Jadi kuasa, kemudian kekuatan, kemudian kesanggupan yang dari Roh Kudus atau kuasa adikodrati. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus, yang menerima kuasa ini akan disanggupkan untuk melakukan firman Allah, disanggupkan untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang adikodrati. Dan kita tahu murid-murid mengalaminya. Ketika mereka menerima kuasa ini, kita lihat Petrus, dia berkhotbah dan 3.000 orang percaya dan bertobat memberi diri dibaptis. Ketika juga Petrus dan Yohanes, mereka melewati gerbang bait Allah, ada orang yang lumpuh, kemudian yang memandang mereka mengharapkan emas dan perak dari Petrus dan Yohanes, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku akan kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Orang yang lumpuh bisa berjalan. Kemudian mujizat-mujizat terjadi di sepanjang kitab Kisah Para Rasul, bahkan sampai hari ini, karena itu sesuai dengan janji Bapa, sesuai dengan perkataan Yesus, bahwa kalau kita menerima janji Bapa itu, yaitu kuasa Roh Kudus, kita akan melakukan perkara-perkara yang ajaib, kita akan melakukan perkara-perkara yang adikodrati dalam kehidupan ini. Mujizat akan menyertai kehidupan saya dan saudara. Untuk itu pada hari-hari ini, yakinkanlah diri saudara bahwa saudara sudah menerima kuasa Roh Kudus. Kuasa adikodrati itu sudah ada dalam diri saudara. Caranya pertama-tama kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi.
Dan kita yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat kita secara pribadi, kita harus beri diri kita disucikan, dikuduskan, dan hidup dalam kebenaran. Kemudian berdoalah. Firman Allah berkata, mintalah kepada Bapa di sorga, maka Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada saudara. Dan hiduplah dalam kebenaran. Jangan kita menduka citakan Roh Kudus dalam hidup ini, agar supaya kuasa Roh Kudus itu akan tinggal dalam diri kita dan akan menyertai kehidupan kita, pelayanan kita. Dari hari ini, dari hari saudara menerima Yesus sebagai juru selamat secara pribadi, sampai engkau kembali kepada Bapa di sorga. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Dari tempat ini, saya berada di Bojongkoneng, saya berada di Kedai kilometer 0 ya, di Bojongkoneng. Saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, dan kiranya ini menjadi berkat bagi yang mendengarkannya. Dan bagi saudara yang sudah diberkati, silakan like, share, dan subscribe channel YouTube saya, Simpson Pio Ministry. Tuhan Yesus kiranya memberkati, dan mari kita berdoa untuk mengakhiri renungan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah disampaikan. Jadilah kepada kami seperti yang Kau firmankan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Shalom.